Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada di dalam hati kita. Senang sekali menyapa Anda pada malam hari ini ya. Di sini sudah ada bersama saya ibu-ibu dari PPA, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang wah, yang cinta Tuhan ya. Di sini ada Bu Ivon, ada Bu Ane, ada Sister Lolita dan juga ada Sister Christine. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Shalom Mbak Halo. Shalom. Ya, shalom. Shalom semuanya, seneng ya. Wah, ini pertama kalinya kita kumpul-kumpul bareng ya ibu-ibu. Ya, Kumpul bareng sekali. maksudnya waktu live gitu ya. Tapi kalau di luar kita udah sering lah. Kalau di live ini baru ini. Wah, ini tapi kita berharap perbincangan kita di sini itu jadi berkat ya ibu-ibu ya. Amin. Iya, iya. Nah, sekarang malam ini kita mau bicarain apa sih Ibu Ana, Ibu Ivon? Kita mau bahas apa sih malam ini? Malam ini berbincang apa ya? Berbincang apa Bu Wan? Bu Wan ada nggak Bu? Bu Ana? Kita berbincang apa ya? Kita akan membahas tentang peranan wanita dipandang dari sudut iman Kristen, Mbak Ulan. Aduh, luar biasa tuh, sip tuh. Peranan wanita ya dari sudut iman Kristen. Penting banget itu ya kita karena kita juga wanita-wanita Kristen ya. Nah, ini perlu banyak tahu. Kita sih berharap juga ini ya Bu Ana, Bu Ivon, nanti juga ada teman-teman juga Bapak Ibu yang bisa join supaya kita sama-sama belajar ya. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba Bu Ana kepingin sih membahas tentang peranan wanita ini? Apakah karena kita sebagai seorang ya gimana Bu? Ya, jadi memang sih tiba-tiba aja muncul pengennya membahas tentang peranan wanita dipandang dari sudut iman Kristen. Karena zaman modern sekarang ini kan Mbak Ulan, kita seringkali dipancing dengan banyak hal di luar sana untuk kita kadang-kadang sebagai wanita itu terpancing gitu loh Mbak. Ya, terpancing. Bagaimanakah apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan peranan kita sebagai wanita, sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kadang-kadang kan sekarang ini agak-agak susah ya kita membedakan itu. Kita kadang-kadang tidak paham, Mbak. Akhirnya kita terjun atau kita masuk dalam situasi yang ternyata itu tidak benar dipandang dari Alkitab. Seperti itu, Mbak. Oke, ya. Berarti memang penting ya. Ini kalau boleh saya tahu kira-kira peranan wanitanya ini sebagai apa ini Bu Ana? Peranan kita mungkin sebagai ibu bagaimana, sebagai wanita seutuhnya gimana, sebagai istri bagaimana, sebagai anggota keluarga dan sebagai ciptaan Tuhan atau katakan sebagai pendamping dari laki-laki gitu. Seperti itu aja sih Mbak gitu. Supaya kita nggak salah. Yang kita lakukan mungkin dalam keseharian kita di rumah ternyata tidak sejalan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita ingin belajar gitu loh Mbak melalui Iya. Kira-kira ada nggak ini Bu Ivon, Bu Ana ayat yang berkaitan dengan yang akan kita bahas? Ini kebetulan ya bersama kita juga ada ini sister kita ini ya, ada Sister Christine, ada Sister Lolita. Wah, tepat sekali ya. Ya kalau bisa dibilang kan masih gimana Bu? Yang Ibu Ana tadi ada kasih apa di mana di Amsal 31? Iya benar. Itu di Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 30 Mbak Ulan di situ. Oke. Mau dibacain? Siapa mau baca? Bu Ana, saya atau Bu Ivon atau Christine, terserah. Siapa yang mau baca? Saya baca. Bu Ana, Mbak Ivon aja. Bu Ivon, iya, silahkan Bu Ivon. Oke.
Ya, saya bacain ya. Amsal 31 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ayat yang 29, 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan akan Tuhan dipuji-puji. Wow, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, Luar biasa. Indah biasa. ya. Benar-benar. Indah. Jadi kalau Berarti bisa dibilang ini standar ya Bu ya, standar sebagai standar hidup Wanita Kristen. perempuan ya, bagaimana peranan wanita ya, wanita atau perempuan ya di dalam Kristen. Nah, kalau menurut Bu Ane atau Bu Ivon terserah, atau atau Christine dan juga Lolita, ini gimana maksudnya ya? Pakainya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Itu maksudnya gimana ya? ini dia Pakaiannya adalah kekuatan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Berarti kita tuh berarti kita di pakaian apa kemuliaan, berarti kita mungkin sebagai istri-istri orang percaya, istri-istri orang Kristen, kemungkinan bukan dari kita dengan beria-ria mungkin ya. Karena di sini pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan gitu ya. Jadi kita tuh terkadang kalau menurut saya sih ya namanya wanita ya, terkadang ya pengennya pokoknya ya cantik, itu tuh udah wajar ya kayaknya pengennya serba bisa gitu. Jadinya ya emang pasti kalau kelihatan kayak gitu ada rasa kayak aku harus bisa, aku mau menonjolkan sama suamiku, aku tuh bisa gitu. Terkadang ada ya pemikiran di situ ya. Ya, saya kalau saya secara pribadi nih ya, boleh cerita ya? boleh. Saya boleh Bu, boleh. Karena suami saya kan orang Jepang kan, jadi cara berpikirnya mungkin sama suami orang Indonesia lain mungkin ya, gitu. Jadi istri tuh emang harus bisa gitu, saling membantu. Jadi kalau suaminya sibuk, jadi lu tuh harus mengandili semuanya. Saya ini di kerjaan aja. Jadi semuanya rumah tuh segala sesuatunya aku serahin sama kamu. Jadi segala sekolah dari apa semua. Terkadang juga kita nih di sini juga semua stres gitu. Kenapa? Emangnya itu anaknya anak gua aja gitu, terkadang semua pikirnya gitu. Jadi sering membantu. Tapi kalau saya lihat-lihat dari kakak-kakak saya gitu, suaminya semuanya membantu ya. Yang anaknya sekolah juga dianterin gitu ya. Kebanyakan gitu. Ada yang juga nggak kebanyakan kali, kalau di Jepang itu kebanyakan nggak nganterin gitu. Jadi kebalik gitu. Kebalik sama Indonesia sama Jepang kalau saya lihat gitu ya. Itu menurut dalam rumah tangga gitu ya, istri. Jadi segala sesuatu apa-apa mesti, jadi sekolah yang datang istri gitu. Ntar antar anak berenang istri. Bapak-bapaknya udah kayaknya nggak pernah mau tahu gitu. Ntar kalau ada apa-apa, kenapa anaknya kok bisa begini itu bapak-bapaknya udah nggak mau tahu, itu urusan istri saya gitu. Jadi suka begitu gitu. Jadi terkadang istri orang Jepang tuh benar harus kuat gitu kayaknya
segala sesuatunya harus maju sampai urusan kelurahan begitu-gitu tuh udah tuh istrinya yang jalan gitu semuanya gitu. Nggak ada tuh minta anterin dong gitu. Nggak ada deh gitu. Cuman Mandiri ya, Bu, ya? iya, cuman bapak-bapaknya terkadang kita suka bilang, boleh nggak tolongin? Nih buang sampah sekalian muter, sekalian lewat kan gitu. Itu mintanya aja dengan pagi-pagi itu dengan senyum gitu. Gitulah. Iya, Jadi iya, iya. begitulah kehidupannya ya. Kalau istri Oh, oke. istri orang Di sini gitu Jepang ya. ya? Mm-mm. Heeh. Tangguh-tangguh berarti ya istri Jepang ini, anu ya Bu Ivon, kalau bisa dibilang Luar biasa. mandiri, tangguh, nggak Mhm. manja gitu ya. Jadi pekerjaan bisa dikerjain Mhm. semua sendiri gitu ya. Tanggung Iya. jawabnya lebih besar dibanding orang Indonesia. Gitu ya Bu Iya, Ivon ya? makanya saya suka iri Hmm. gitu lihat lihat istri orang Indonesia terkadang suka, "Ih enak ya," suka suka gitu, cuman ya diaminkan saja. Iya iya. Kalau kalau Iya. menurut Bu Ana gimana Bu? Ayat ini Bu? Oh ya, kalau menurut saya akan melihat dulu perikopnya dalam bacaan kita tadi ya Mbak Ulan. Di situ judulnya kan puji-pujian untuk istri yang cakap. Nah, Iya. ayat ke-25 itu dia katakan istri yang cakap itu adalah pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan zaman sekarang Pak maaf ya Mbak Ulan, kok Pak, Nggak Mbak apa-apa Ulan, Bu. sorry. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang Mbak, banyak sekali orang menilai seseorang tuh standar penilaiannya adalah, tentang taraf kehidupan orang gitu ya Mbak ya, seringkali dilihat dari bagaimana Materi dia ya. berpakaian. Ya, mereka melihat dari sisi materi, "Oh pakaiannya harganya mahal nih, oh model-modelnya, up to date, selalu, ikut model dan sebagainya." Sehingga di situ dia merasa percaya dirinya tinggi, kan seperti itu. Dia merasa, pede, terus, merasa juga dihargai dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan sih seperti itu. Kadang-kadang kita sering seperti itu, eee tanpa kita sadari. Ternyata di sini, dikatakan dalam ayat 25 bahwa pakaiannya adalah kekuatan. Jadi di sini diingatkan bahwa pakaian itu adalah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu adalah kekuatan Allah. Jadi mungkin di situ ya, kekuatan Allah itulah yang menjadi pakaian kita sebenarnya. Bukanlah pakaian yang dilihat dengan mata. Tetapi bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja kita berpakaian. Tetapi bukan kita berfokus kepada pakaian itu supaya kita apa namanya dilihat orang atau dihargai dan sebagainya, bukan. Tetapi di sini adalah kekuatan Tuhan itu yang kita utamakan, itulah pakaian kehidupan kita dan kemuliaan Tuhan itu. Nah, mungkin di situ yang, saya ingin angkat, Mbak Wulan. Kemudian di situ, selanjutnya kalau kita berpakaiankan kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, maka kita akan menjadi wanita akan bahagia, ia tertawa tentang hari depan. Maksudnya kita sudah disiapkan oleh Tuhan hari depan yang penuh sukacita, yang bahagia, yang tertawa dan sebagainya. Seperti itu. Yang terpenting di sini mungkin diingatkan bahwa marilah sebagai wanita Kristen kita menggunakan pakaian kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi apapun seperti itu. Mungkin itu Mbak Ulan tambahan saya, mungkin ibu-ibu yang lain boleh Iya iya. untuk Ya menambahkan. kalau Christine monitor. Halo Christine. Mungkin Christine bisa menanggapi. Ya. Ya, Oke. Ibu, Shalom. Ya, kalau menurut Christine gimana? Ya, Shalom. Iya. Kalau Christine sih simple aja Bu ya, Christine. Ya ada setuju juga tadi sama Bu Ivon ya. Kita independen ya Bu ya, mandiri begitu ya. Karena saya juga biasa sendiri begitu Bu. Maksudnya saya lebih apa-apa sendiri gitu Bu, tidak bergantung dengan siapapun gitu ya. Dan juga faktor dari keluarga yang dulunya sudah ditinggal sama orang tua, sama mama, jadi
untuk mandiri itu sudah itu gitu Bu ya, sudah dididik gitu Bu. Dan Christine apa ya, ya perempuan ini memang bisa dibilang ya, apa Bu ya, untuk jadi perempuan bijak yang seperti Alkitab katakan ya butuh waktu ya belajar sampai sampai tua ya Bu ya, sampai kita tidak Iya ada di benar dunia benar. gitu ya. Ya apalagi kayak kitab Proses ya. Amsal dan Khotbah itu salah satu favorit aku juga Ibu. Ya di situ Iya. tentang perempuan itu semua ada di situ, dan dimana saya dulu ya sempat nggak tahu perempuan itu seperti apa, harus bagaimana gitu Bu, karena saya dari kecil sudah ditinggal sama mama, jadi eh, untuk figur seorang perempuan di mata saya itu kurang waktu itu Ibu gitu. Tetapi saya belajar mandiri, Tuhan menuntun saya gitu Bu untuk eh, belajar dari orang lain, dari nenek, dari opung ya, terus dari bibi gitu, dari semua orang ya, bukan dari keluarga sendiri begitu Ibu. Ya, terus ya masih terus belajar kalau dari saya pribadi sih Bu, menjadi istilahnya wanita yang elegan ya, istilahnya yang kita bijak gitu seperti Amsal katakan gitu Bu. Ya segitu Iya, dulu iya. Ibu. Iya, sis Iya, Lolita. iya. Berarti Luar ini ya, biasa. Christine, kalau boleh saya bilang secara Iya, tidak langsung sebenarnya yang membuat Christine mengerti tentang kewanitaan ya, dalam arti ini iya, adalah firman Tuhan ya yang membawa Christine semakin mengerti bagaimana iya sih benar Ibu. peranan atau bagaimana menjadi seorang wanita yang sejati gitu ya. Iya, benar Ibu. Iya, Justru iya. dari Oke, Amsal tuh ya, dari kitab-kitab itu Bu, yang benar. Alkitab itu yang menjadi tuntunan gitu. Iya. Ya, kita pengen tahu nih dari Lolita. Halo Lolita. Ya, Ketahuan shalom. ya. Shalom, shalom. Ya, gimana, Saya, gimana? saya pendapat sama dengan Sis Christine, sebab saya juga sudah biasa mendiri dari umur saya belum 20 tahun, saya sudah biasa mendiri sendiri. Jadi kita itu sebagai perempuan jangan terlalu cengeng lah, jangan terlalu manja. Ya, ya. Jadi saya itu saya belum pernah minta 1.000 rupiah pun uang di macam contoh kakak-kakak saya, walaupun kami 9 bersaudara, malah saya yang kasih sama saudara-saudara saya, keluarga saya, tapi saya tak mau bebankan keluarga saya. Luar biasa ya. Waduh, Iya betul. dengernya luar biasa. Wanita-wanita PPA ini hebat-hebat. Tangguh-tangguh. Iya saya Ivon, Lolita, Christine. Ini Bu Ana kok terkeluar ya Bu Ana ya? Jaringan mungkin ya? mungkin sinyal. Iya, kayaknya sinyalnya. Jadi Ya gimana Lolita, lanjut. saya itu dari umur belasan tahun sudah biasa mendiri sendiri. Dari belasan Mantap tahun. sis Lolita. Iya, saya sudah biasa mandiri sendiri. Jadi saya bukan kakak-kakak saya. Padahal kalau ikutkan betul saya kan anak paling kecil, paling bungsu lah. Biasanya anak paling bungsu itu yang minta kakak-kakak lah. Tapi kakak-kakak yang minta sama saya. Oh, puji Tuhan Lolita. Oh, gitu Berkatnya ya. banyak ya. Iya, iya. Jadi saya Biasa. belum pernah bebankan saudara-saudara saya, belum pernah 1.000 rupiah pun belum pernah. Oh, luar biasa. Hebat tuh. Wow, itu ada yang bilang, wow, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Terima kasih luar Pak Pendeta biasa ya. Ratu. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat semuanya. Iya, Ya, apa namanya? bapak-bapak juga semangat, ibu-ibu semua semangat, semangat semua. Luar biasa ya. Ntar Harus ini semangat, siapa anak di Tuhan sebelahnya harus Lolita? Ini Bu Ana ya? Kok nggak kelihatan ya namanya? Iya, Bu Oh Ana, Bu Ana iya, kalau nggak memang kelihatan. itu Bu Ana. Nggak kelihatan ya Mbak? Iya, iya. Nggak, tadi Iya. sempat ketutupan Bu, ketutupan ini apa komentar. Sekarang udah Oh kelihatan. iya, oke. Sinyalnya ya Bu ya kayaknya ya. Iya, sinyal kami di sini memang agak buruk Mbak. Nah, ya tadi kan sudah dijelasin tuh sama Bu Ana, Bu Ivon juga, Christine juga, Lolita, wis hebat-hebat, saya luar biasa lo lihat. Ibu-ibu PPA ini hebat-hebat, tangguh-tangguh. Iya. Lolita dari Oh belasan iya tahun juga udah Bu. cari duit sendiri ya. Gimana Bu? Iya, betul. Bu Bulan. Iya, Bu Bulan, iya juga ya. Kita apalagi kita ya istri itu di dalam
Kristen itu istri sebagai penopang kan. Jadi di saat suami kita penopang itu bukan hanya dalam rumah aja ya. Jadi kita umpamanya suami kita lagi kalau bisa perlu kita beri semangat dia gitu ya. Ya kalau memang kita bisa bekerja ya kita juga bisa sedikit bantu gitu. Karena kita istri orang-orang Kristen kan bukan dijadikan seperti di kaki gitu. Udah harus turut gua gitu. Enggak juga. Kita kan penopang, pendamping. Jadi apa suami kita tuh dia lagi lesu, dia lagi apa. Jadi kita tuh harus berani menghibur dia gitu. Ada Tetap apa, ada mendukung. komunikasinya gitu harus benar-benar ya. Karena kalau memang kita cuek gitu, kita maunya hanya gajinya saja contohnya ya, begitu ya. Terus kita begitu, itu bukan dibilang istri itu penopang, bukan lah ya. Jadi kita istri-istri orang Kristen tuh dibilang istri adalah penopang, yaitu kalau menurut saya kita selalu menopang di dalam segala hal gitu. Segala sesuatunya kita beri dia spirit, kita emang bagaimana juga Tuhan kita melakukan juga sama seperti kita melakukan kepada Tuhan gitu ya. Melakukan suami kita begitu. Gitu ya. Itu sedikit dari saya. Betul Bu Ivon. Bener. Jadi perempuan Kristen itu bukan perempuan-perempuan manja. Kalaupun juga kita misalnya membantu, bukan berarti kita ini kayak pembantunya gitu kan, tapi bagaimana kita menolong ya. Ya kan salah satu firman Tuhan juga bilang bahwa wanita adalah penolong ya. Wah, hebat luar biasa. Kalau ini Bu Ana, kalau misalnya kata ini kan ada kalimat pakaiannya, apakah ini juga berkaitan dalam arti pakaian itu kan melekat di tubuh kita pakai terus ya. Mungkin ini kaitannya seperti itu ya. Artinya kekuatan yang dari Allah itu menjadi pakaian kita. Artinya melekat di dalam kehidupan kita terus ya. Ya, betul. Gitu, Dan akan dilihat, pakaian itu kan dilihat. Jadi kalau kekuatan dan kemuliaan Allah ada dalam hidup kita, maka sikap perbuatan kita itu kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan pakaian itu adalah kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kadang-kala dalam kehidupan kita sehari-hari kan pakaian itu kan dilihat dari luar ya Mbak Ulan. Ya enggak? Iya, betul. Ya, jadi kehidupan kita jikalau tidak ada kekuatan Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal kebaikan gitu. Nah, kita bisa melakukan kebaikan tuh karena ada kekuatan Allah di situ. Karena kita kan umat yang sudah ditebus. Jadi kalau kita jalanin hidup ini adalah menjalankan apa yang menjadi keharusan yang kita lakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kita pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu karena kekuatan Allah. Itulah pakaian yang dimaksud menurut saya sih, Mbak Ulan. Kalau memang kurang-kurang tuh ya mohon dikoreksi seperti itu, Mbak Ulan. Iya, betul sih Bu. Pakaian aja ya untuk zaman sekarang ya. Kita bisa lihat apakah pakaian itu layak atau tidak, itu kan juga menjadi satu penilaian tersendiri. Begitu juga ya kalau yang kita pakai ini pakaian kita kekuatan dari Allah dan dengan pakaian yang kita pakai dari dunia pasti beda ya Bu ya, Bu Ana ya? Ya betul sekali, benar sekali Mbak Ulan. Jadi mungkin di sini kalau kita melihat kata pakaian itu kan orang hanya bisa melihat pakaian dalam arti jenis pakaian. Tetapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang itu Mbak ya, pakaian yang kita pakai lah sehari-hari ya, mungkin kita harus berpakaian itu sesuai dengan etika gitu, jangan terlalu vulgar juga kalau kita mau lihat dari pakaian secara harfiah gitu. Tapi di sini yang dibicarakan oleh kitab suci pada hari ini Amsal itu berbicara tentang kehidupan kita seperti itu. Itu menurut saya, Mbak. Ya, betul sekali. Luar biasa ya. Ini ia tertawa tentang hari depan. Apa artinya tertawa ini ya, Ibu-ibu, Ivon, Bu Ana, Christine dan juga Lolita. Kira-kira apa ya maksud dengan ia tertawa tentang hari depan? Di sini kalau menurut saya lagi ya Mbak Ulan ya mohon dicerahkan kalau salah gitu, dikoreksi.
Ia Ya. tertawa, kan di sini pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Nah, ia tertawa tentang hari depan, artinya dia sudah tahu gitu loh. Dengan dia lakukan, dalam kehidupannya, dengan berpakaian kekuatan dan kemuliaan Allah, dia sudah tahu bahwa hari depannya dia sudah tertawa gitu. Ia tertawa untuk hari depannya gitu. Dia yakin bahwa hari depan yang nanti yang belum dia lihat itu sudah yakin, seperti dalam Yeremia dia katakan, rancanganku adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita, dan penuh bahagia. Disitulah dikatakan bahwa ia tertawa tentang hari depan, karena di situ sudah ada janji Allah untuk masa depan yang luar biasa, yang sejahtera, bahagia, dan sukacita. Seperti itu, Mbak Ulan. Kalau bisa dibilang berarti artinya dia udah tidak memiliki ketakutan ya Bu ya akan masa depan ya. Karena dia Bisa memiliki jadi. kekuatan dari Allah, rasa percaya ya bahwa Tuhan menjamin Benar. masa depan. Benar nggak Bu Ana? Iya, benar sekali. Dia Ya, sangat yakin akan kebaikan benar. Tuhan dalam hidupnya. Kalau Ayat benar-benar sekali. Menurut Bu Ivon gimana Bu Ivon? Oh, ada ayatnya Bu Ana? Iya. Yang mana? Ayat selanjutnya ya? Oh, Atau ayat yang Bu Ana tadi enggak. Masih ini kayaknya apa yang tertawa tadi itu ya. ya, Nah, itu coba kita ayat 25b. ayat yang ke-25 tadi itu yang B, 25 Ya, yang B-nya. betul. Ya tertawa tentang hari depan. Nah, Benar. kalau menurut Bu Ivon ini gimana, Bu? Iya, ya benar tadi yang ya Bu Anda bilang ya, apa namanya, karena ada kekuatan ya, maka kita sebagai seorang istri apa namanya, nggak pernah jauh, selalu mendoakan suami kita ya. Jadi apa namanya, dengan apalagi yang di sini dengan kata-kata yang hikmat ya. Sebagai istri tuh emang terkadang saya juga suka nggak menyadari gitu ya. Kalau bangun pagi-pagi suka gitu kalau waktu dulu gitu ya. Aduh masak lagi pagi, cepet-cepet gitu-gitu ya, gerubak-gerubuk. Jadi nangka sekali suaminya mau pergi kerja gitu rasanya udah denger ngegerutu semangatnya tuh nggak ada gitu ya. Tapi lamban laun kalau saya lihat-lihat kayaknya suasana rumah tangganya jadi amper kayak redup-redup gitu ya. Oh, berarti mungkin dari sayanya gitu. Nah, udah kalau pagi saya bikin kayak sistem rumah Indonesia aja. Selamat pagi, saya gitu. Pokoknya dengan riah ceria gitu sampai anak saya bilang, aduh mau berisik berisik waktu masih kecil-kecil ya. Karena jadi suami juga kerjanya juga apa pagi bangun langsung makan giat gitu. Janes, sayonara, hati-hati. Saya bikin kayak di Indonesia gitu. Semangat ya, Bu ya. Iya, padahal istri orang Jepang tuh kalau udah musuhan dia pakai handphone aja. Tuh makannya ditaruh di meja, itunya gitu. Tapi saya nggak pernah gitu. Itu di handphone tulis, cuman ada pernah sekali saya agak sedikit sebelnya bukan kesel gitu ya. Dia punya bekal gitu ya, saya taruh makanan satu aja itu, asinan gitu, nggak taruh lauk, nggak taruh apa gitu ya. Pas dia buka, ih langsung semua pada ketawa, "Oh pasti lagi berantem nih," gitu, malu. Langsung pulang, Oh gitu ya. apa sih? Manusiawi kali ya. Jadi kan iya semua mereka semua lagi pada buka makanan dari istri-istrinya ya. Tapi saya cuman satu aja gitu, langsung dia gini, oh pasti, oh ya tadi malam lagi marah ya sama saya juga mungkin bikin kesal dia gitu ya. Akhirnya dia nggak marah, dia nggak bilang, "Lu gimana sih taruh gitu?" Enggak. Udah dia dengan pulang aja, dimakan itu semuanya. Dan di situ saya mengoreksi diri saya. Oh, berarti apa namanya, dia juga mau mengubah gitu ya. Dia juga nggak marah. Di saat itu saya nggak pernah lagi membuat yang aneh-aneh begitu. Kayak jadi makanya kita juga ya selalu penuh hikmat bicara ya. Saya sekarang ini juga kalau suami saya mengeluh, "Aduh saya banyak apa namanya, overtime gitu ya." Saya bilang ini, "Bersyukur, orang yang lain aja tidak ada overtime. Kita harus bersyukur gitu." Dia diem. Jadi saya tuh selalu cuman beri dia semangat, "Aduh, aku pulangnya lambat." "Nggak apa-apa, semangat. Ya, semangat. Kita harus bersyukur. Aku selalu mendoakanmu."
Aku selalu mendoakanmu gitu. Jadi ya udah Wih, dia cuma mantep. selalu bilang gitu. Jadi saya bilang kita emang benar sebagai istri emang harus memberi semangat. Kalau bukan dari kita tuh siapa lagi gitu? Betul, Siapa betul lagi Bu yang Ipon. akan nanti kalau dia dapat di luar yang memberi semangat, kita yang repot juga kan? Gitu. Iya, Jadi iya. saya jadi sekarang ya memang benar karena ya di sini juga bilang kan mulutnya kita harus dengan penuh hikmat, dengan lemah Iya, lembut betul. gitu ya. Kita harus ya itu yang kalau itu dari saya gitu ya. Penuh dengan Iya, benar sukaria sekali lah Bu dalam Ipon. rumahnya. Iya. Luar biasa Bu Ipon. Itu ya, pepatah dunia bilang di belakang laki-laki hebat ada wanita yang hebat ya, bener nggak? Amin. Iya, betul Amin. sekali. Wah, Bu Ipon, Amin. luar Amin. biasa. Semangat. Secangkir air putih bisa mendamaikan rumah tangga. Iya, iya. Maksudnya ribut lagi ada masalah dengan suami, udah memang mulut kita terkunci, tetapi kita bawakan air 1 gelas, aman deh. Iya, 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 iya. iya. Benar Kali sekali. ini kita lagi Kalau ribut nih, kita lagi ribut nih sama suami, lagi ada miss lah katakan, lagi masalah. Kemudian kira-kira selesai 5 menit kita berdebat katakan seperti itu, kita ambilkan aja air 1 gelas, kemudian kita kasihkan dia. Udah selesai masalahnya. semudah itu Jadi ya Bu ya? ya sebenarnya kalau pengalaman saya sih seperti itu. Pengalaman saya namanya kita rumah tangga, di mana sih ada yang orang rumah tangga nggak pernah ribut? Pasti pernah ribut pasti pernah saling beda pendapat dan sebagainya. Kalau sudah kami keluarkan isi hati kami dan dia juga suami mengeluarkan isi hati kami, sempat juga saling mungkin mempertahankan pendapat masing-masing, ya saya kadang-kadang sebagai wanita sih bilang, oh udah dia lagi diem nih, saya yang mungkin salah, udah saya keluar, kemudian saya ambilkan air putih, ini Pak minum dulu. Udah itu ngomong yang lain, selesai, nggak jadi ribut lagi, udah ngomongnya baik-baik lagi, kita saling menyadari, minta maaf, seperti itu. Jadi Selesai Bu memang ya, semudah itu ya? sebenarnya sih, tapi kan kadang-kadang ego kita itu membuat kita nggak mau. Merasa diri benar kadang-kadang kita, oh saya kan benar, saya benar. Karena kita merasa diri benar kadang-kadang nggak mau gitu. Ini sebagai wanita loh ya, saya bicara dari sisi wanita. Karena banyak orang sekarang kan wanita kadang-kadang merasa lebih pintar dari suaminya, kadang-kadang ada seperti itu. Tadi ada kaitannya lebih mungkin kalau wanita karir lebih besar gajinya, seperti itu. Atau merasa lebih wah mungkin dia dulu waktu menikah dia berasal dari keluarga yang mampu, terus si suami dari keluarga yang nggak mampu. Nah itu berlanjut kadang-kadang seperti itu. Keegoisan namanya wanita kadang-kala bisa muncul karena faktor-faktor yang tadi itu seperti itu. Apalagi mungkin dia sarjana, suaminya nggak sarjana gitu. Nah tetapi kalau dari pandangan Kristen, iman Kristen ya kita wanita harus sebagai penolong, sebagai penyeimbang, kita harus siap untuk berusaha minta maaf aja atau nggak usah mungkin malu minta maaf ya. Udah ambilkan air 1 gelas, dia cair, hatinya cair, dia juga akan wah istri saya udah ngambilkan saya minum ya. Kemudian itu alami aja kita jadi baikan seperti itu. Baru setelah tenang, tadi sore ya tadi gini ya udah selesai seperti itu. Itu sih kalau pengalaman saya. Iya, Susah-susah benar gampang sekali. jadi Susah anak suka rumah. nggak segampang apa yang dibayangkan gitu ya Bu ya. Apalagi kalau udah pas memang yang benar-benar mengalami masalah gitu ya. Mungkin kalau kita melihat masalah orang lain sepertinya mudah, tapi waktu kita mengalami sendiri, kita penuh pergumulan dan itu butuh kekuatan itu ya. Butuh hikmat dari Butuh Tuhan. kekuatan melawan keegoisan kita itu nggak gampang. Itu apalagi yang tadi saya katakan punya faktor A B C D F G seperti itu. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada firman ya mau enggak mau harus kita lakukan. Sama seperti ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran yang lemah lembut. Kita sering mengajar, tetapi apakah kita lemah lembut nggak terhadap anak? Nah ini kira-kira menurut Bu Ana ada kaitannya dengan cerewet nggak Bu? Cerewet marah-marah gitu kan biasa emak-emak gitu ya, ibu-ibu. Kesabarannya mulai menurun. Iya, Mbak Ulannya kita semua udah pada merasakan punya anak.
wajar lah kalau saya pikir cerewet itu kan gimana ya, definisi cerewet itu suka ngomong ya, apa gimana? Atau gimana kalau definisi cerewet kalau menurut Mbak Ulan dulu? Cerewet Kalau mungkin cerewet itu banyak ngomong yang tidak banyak terkontrol ngomong mungkin Bu ya. ya, semua serba Oh, dikomentarin dengan nada dan cara bicara yang keras, kasar kali ya. Karena kalau menurut saya marah kepada anak itu kan juga ya perlu untuk apa ya, batasan-batasan tertentu. Bukan berarti semua kesalahan ditolerir kan. Pasti akan ada iya betul. saatnya kita cerewet dalam arti yang masih dalam batas Masih wajar. Tapi kalau wajar, ya semua betul. dikomentarin, dicerewetin, pusing juga ya. Pusing Nah, juga itu sih nggak keluarganya. pas. Ya, nggak pas. Ya, kata orang, oh wanita wajar-wajar aja cerewet, tapi cerewet yang kayak gimana dulu gitu kan. Jadi kalau seperti yang didefinisikan sama Mbak Wulan ya nggak benar seperti itu. Tetapi kalau kita namanya ibu-ibu, sudah mulai kita mikirin tentang anak, mikirin dan sebagainya, pasti ada saja yang kita komentari mereka. Tetapi ya itu tadi itu ada caranya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut. Nah itu yang agak susah kadang-kadang kan kita lemah lembut karena ada unsur marah mungkin anak-anak mungkin nih salah satu contoh nih kita udah rapiin tempat tidur, terus kemudian anak-anak berantakin lagi. Apalagi yang anak-anaknya masih kecil, rumah udah kita bersihin, kok malah dia berantakin lagi, seperti itu. Nah itu kalau terus-terusan itu kan sebagai wanita juga kita capek. Nah kalau kita capek, pasti kita ada marahnya gitu. Nah marah yang nggak berdosa tuh gimana sih? Bukan yang berdosa, marah yang tidak melahirkan dosa tuh yang gimana ya gitu. Nah, di sini pengajarannya ini yang lumayan sekali susah adalah penuh hikmat dan lemah lembut. Nah, memang sih mungkin kita nggak Iya. mampu seperti ini, tetapi alangkah baiknya setiap harinya kita berubah. Setiap harinya kita kontrol diri, setiap harinya kita pelan-pelan untuk merubah cara kita menegur anak-anak, cara kita mengingati mereka, cara kita mungkin cara dan sebagainya itu belajar untuk seperti yang dimaksud. Nah, kadang-kadang ada yang bilang gini Mbak Ulan, lemah lembut artinya ngomongnya halus gitu ya, halus. Tetapi pernah saya tanya pada satu pendeta, "Pak, bagaimana dengan orang maaf ini suku bagian timur-timur, kalau ngomong kan seperti itu. Terus kalau orang Jawa kan sudah kayak Mbak Ulan tuh lemah lembut kan seperti itu, sama yang Enggak lain. Nah, juga, Bu. bagaimana Pak? Iya, saya bilang gitu, iya, bagaimana Pak maksudnya arti lemah lembut yang dimaksud dengan Alkitab ini. Ternyata lemah lembut yang dimaksud katanya pendeta itu, lemah lembut itu adalah kita memberitahu dengan cara agar mereka bisa berubah. Yang salah menjadi lebih baik. Itu pengajaran. Mungkin kalau intonasi mungkin itu kalau daerah-daerah yang bagian timur biasa agak sedikit sedikit keras, mungkin sedikit kasar. Itu bukan berarti nggak lemah lembut. Tapi lemah lembut itu bagaimana pada saat kita berbicara yang kita sampaikan itu kena, kemudian mereka paham dan mereka bisa mengerti dan merubah sikapnya mungkin apa sesuai dengan kita mau gitu. Itu sih menurut saya, tapi enggak tahu ya dengan teman-teman mungkin ada masukan, silakan berbagi malam hari ini luar biasa. Demikian Mbak Iya. Ulan. Ya, makasih Bu Ivon. Ya mungkin nih Bu Ivon, Bu Ivon, makasih Bu Ana. Bu Ivon juga pengalaman nih ya, anaknya udah gede-gede juga. Atau mungkin Christine ini ya, pengalaman sebagai anak dan juga Lolita. Silakan. Halo. Paman Gober itu siapa tuh? Mungkin lagi ngambil air minum, haus. Iya, Paman halo. Gober, kita sapa ya Paman Gober ya. Halo. Halo, Shalom Paman Gober. Gober Shalom. Sibuk ngurus kuak-kuak. Shalom. Halo. Halo. Shalom. Shalom. Halo. 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 Halo.
Oke, kayaknya sibuk Kalau Paman Gubir ya. Paman Ya nggak apa-apa Gubir deh Bu mungkin Ivon. suaranya laki-laki kali. Ini kok feedback ya. Bisa di-unmute dulu Lolita. Suaranya dua YouTube-nya. Oh ya, punya Lolita bisa di-unmute dulu tolong. Lolita YouTube-nya Heeh. Ya, oke. Nanti kalau ini baru dibuka lagi ya, di-unmute lagi ya Lolita. Ya, ini dulu deh. Nanti aja Paman Gubir kayaknya belum siap. Di antara ibu-ibu mungkin ya malu. Ya, Bu Ivon, gimana nih Bu Ivon? ya kita juga dalam rumah tangga emang harus ada itu ya, satu sama lain harus komunikasi, itu yang perlu ya kita Iya. apalagi kalau di sini nggak pandang itu ya status. Kalau di sini istri kalau penghasilannya besar, suami kalau penghasilannya kecil, dalam penghasilan ya. Jadi rasanya tuh ya istri tuh suaminya kebanyakan minder gitu. Kebanyakannya minder, makanya itu di Jepang biasanya perempuan tuh jarang yang sekolah tinggi. Oh gitu ya. Iya, jadi perempuan nggak perlu sekolah tinggi, karena walaupun dia sekolah tinggi, kalau dia udah menikah itu dia akan sebagai ibu rumah tangga aja, dan dia tidak dan karena pajaknya kita itu dibebankan ke ke suami gitu. Jadi kita nggak boleh kerja melebihi dari gaji suami gitu. Jadi sistemnya istri itu biarpun sekolahnya tinggi juga tetap kalau udah menikah di bawah gitu derajatnya, dia nggak bisa suami dia di atas suaminya gitu. Jadi kalau mereka mau menikah nih ceritanya, jadi pacaran nih. Nah, kalau sekolahnya tinggi, laki-lakinya yang ngeri sedap gitu, bukannya seneng. Wah, ini status gua jatuh ke bawah nih, dia pikir gitu. Jadinya jarang gitu mereka, karena biasanya istri orang Jepang tuh kan ya mereka tidak mengenal Tuhan ya. Jadi mereka sepertinya suka meremehkan, jadi anggap aja gue menikah sama lu tuh jadi pembantu gitu, istrinya, laki-lakinya gitu. Nah tapi depan-depan temen gitu, oh kayaknya enggak, dia istri yang saya istri yang baik gitu, padahal dalam rumahnya tuh enggak kebanyakan. Nah jadi karena itu suami tuh kalau cari cewek dia nggak perlu yang cantik juga, karena cantik juga pemborosan juga gitu. Urus makeup gitu ya. Iya, boros juga. Jadi kalau bangsa dianya kerjanya atas dapat istri cantik ya nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau bangsa istri yang biasa-biasa yang mereka cari gitu. Jadi pengeluarannya nggak gitu besar gitu. Dan sekolahnya juga sekolahnya juga nggak usah tinggi-tinggi. Tapi asal bisa melakukan rumah tangga, bisa menyenangkan istri sama anak gitu. Itu udah cukup bagi suami orang Jepang ya, itu gitu. Kalau jadi makanya kita iya, makanya kita juga komunikasi juga ya itu harus ada ya, kita sebagai istri-istri orang Kristen ya gitu. Tapi kalau bangsa orang Kristen yang hanya cuman maunya bersolek atau maunya mau yang enak-enak aja, walaupun cuman Kristen mungkin dia juga nggak baca firman Tuhan juga mungkin ya. Karena iya, karena dia melakukan buat siapa gitu. Cuman bisa bersolek aja, tapi dia nggak mau masak, nggak mau ini, maunya beli gitu. Lama-lama yang nggak usah menikah aja kan pikirannya gitu ya, gitu. Biar nggak repot gitu ya. Iya, tapi kebanyakan ya kalau lain lagi di Indonesia ya, saya juga nggak pernah ngerti karena ada pembantu mungkin gitu ya. Jadi
mungkin lain lagi ya. Pokoknya kalau kita di sini ya itulah segalanya sesuatu kita nunduk aja sama suami gitu. Tapi nggak semena-mena nunduk, suaminya kasihnya nih buat uang ini aja enggak. Semua gajinya kita yang pegang. Dia yang kita kasih. Itu kalau gitu. kalau istri orang Di Jepang. Jepang ya. Suaminya nggak pegang uang. Jadi istrinya yang kasih uang jajan dia. Gitu. Jadi menteri Walaupun keuangan ya. Iya, walaupun kita semua kita kerjakan dalam rumah gitu. Karena suaminya udah pikir, saya udah capek mikirin kerjaan. Masa saya mesti mikirin uang lagi gitu? Nggak mau mereka. Gitu. Jadi semuanya diserahin sama istri, aku minta uang jajan aja deh. Gitu. Ntar terserah mau dikasih berapa, terserah gitu. Pokoknya aku minta uang jajan. Jadi dia kerja tuh untuk benar-benar untuk keluarga gitu. Gitu. Jadi makanya kita sebagai istri orang Jepang ya, karena kita kerjanya semuanya serba sendiri, itu bagi kita udah kebiasaan gitu ya, udah biasa gitu. Makanya itu yang dibilang mungkin kalau menurut saya itu kali yang dibilang istri adalah penopang, itu juga kali ya. Iya. Gitu. Segala sesuatunya nggak mau membebankan suami juga gitu. Iya, Semuanya penolong ya. dipikirin gitu. Iya. Itu kalau Iya, saya sih betul, Bu itu Ivon. aja gitu. Kalau ini Bu Ivon, tadi kan kita sempat bahas sama Bu Ana tentang ini yang ayat ke-26b tadi ya, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Apa kalau menurut Bu Ivon ini apa? Apakah berarti berkaitan dengan perempuan ya, khususnya juga ibu-ibu itu suka cerewet gitu, gimana Bu Ivon? Halo? Iya. Suaranya hilang biasanya ya. Apa ada kaitannya dengan itu ya? Juga kalau tiap hari. Ya, halo. Ya, lanjut ya, Bu. Bisa juga ya Bu ya. Tapi kalau halo? Iya, lanjut Bu, lanjut Bu. Dengar kok suaranya. Iya, makanya kayak apa namanya dengan lemah lembut ya. Karena itu kita tuh kalau suami kalau dipulang-pulang udah suaranya udah nggak pernah disambut dengan ya. Kalau kita ada bahasanya gitu ya. Tadaima, dia bilang tadaima, kita okairi, maksudnya dia bilang ya saya baru pulang, dan kita bilang oh selamat gitu, ada omongannya gitu ya. Jadi kalau dia mau pergi iterashai gitu, selamat jalan, hati-hati, semangat ya gitu itu ya mungkin ya lemah lembutnya dari seorang istri kali untuk suami ya, dengan perkataannya penuh hikmat, nggak usah kita apa namanya. Istri juga kalau suaminya kalau dicerewetin juga jenuh juga mungkin suami ya. Kita juga kalau dicerewetin jenuh ya Bu ya. Iya, jenuh, pusing banget sih gitu. Iya. Saya nih ya biasa nih ngomong nih sama ibu ngomong, tapi kalau sama saya sama suami tuh nggak ngomong, diam aja. Oh, banyak diamnya gitu ya. Ntar saya cuma nanya dia. Ntar saya tanya dia mau mandi jam berapa gitu. Karena saya tuh kalau mandi di sini, kalau orang Jepang tuh mandi 1 hari sekali ya Bu, kalau gitu? Ibu tahu. Jadi karena dingin ya? Malam mereka pulang kerja enggak dingin, enggak panas juga. Pokok malam pulang kerja, mandi, makan, tidur. Jadi besok pagi mereka cuma hanya sikat gigi aja. Cuci muka. Wah, gitu. Baru tahu saya. Cuci muka. Iya. Cuci muka. Jadi gitu, tapi ternyata. mandinya mereka mandinya kita enggak shower gitu. Kita pakai bathtub gitu, isi air penuh anget, kita berendam gitu. Terus kita taruh obatnya, ada yang buat pegel-pegel. Besok kita ganti lagi bau melati. Besok kita ganti lagi bau mawar gitu. Jadi relax gitu. Jadi kalau suami saya bilang, jadi kalau suami saya bilang sebentar lagi saya pulang, saya udah mesti isi bak itu air panas. Nah, dia maunya saya duluan yang masuk. Jadi saya duluan masuk. Nanti ada baunya lavender gitu. Jadi supaya habis mandi
badannya nggak capek-capek, makan, tidur gitu. Bangun pagi baru sikat gigi aja, udah jalan gitu. Mungkin Gitu. kaitannya dengan di Aneh Jepang ya? itu ngejar waktu ya. Mungkin kaitannya di Jepang tuh waktu ya. Untuk berangkat kerja Iya, supaya nggak semua telat mungkin ya. iya, jadi Jadi iya, kebiasaan. kita segala sesuatu lari-lari kalau ini. Kita Iya, itu apalagi orang mungkin ada Indonesia kan kaitan. kebanyakan biasa naik mobil ya. Jadi Iya, iya. iya, Iya betul. Ya ini pengen tahu terkadang kita ya mereka dari kalau ini. musim panas, Heeh. Dari ini Bu, kita pengen dengar juga nih dari saudari kita ya, dari Christine dan Lolita. Nah, ini luar biasa loh iya, ya, masih muda-muda, mandiri, tangguh. Lolita dari belasan tahun, Christine pun juga demikian ya. Hebat. Puji Kalau Tuhan. menurut Christine dan Lolita gimana nih ayat yang ke-26 ini? Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Silakan. Christine dulu boleh? Atau Lolita? Halo? Malu. Ya, Malu mungkin. Enggak, nih ada Christine kok dulu udah. mungkin Ya. dia. Boleh, silakan Christine. Iya. Iya tadi dengar kisah Bu Ivon. Bu Ivon boleh Halo? tanya dong ya. Bu Ivon anaknya udah besar ya Bu? boleh. Anak saya sekarang umur mau 28. Oh, laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Oh, Nah, udah Saya bujang ya. beruntung Tuhan kasih anak laki-laki karena orang Jepang tuh kalau laki-laki mereka senang sekali gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau anak perempuan Iya, tanggung jawab. kita bersyukur Anak ya perempuan, Bu. anak perempuan kan nggak bawa marga ya. Oh, jadi masih ikut tradisi begitu ya Bu ya? Iya, apa namanya? Jadi mereka kalau laki-laki tuh kalau umpama udah dewasa dia bisa orang tuanya bisa menyerahkan semuanya ke dia gitu. Jadi karena masih marganya dipakai kan kalau perempuan dia kan hilang kan marganya kan. Jadinya kayaknya nggak kuat gitu kalau orang Jepang gitu. Punya anak wanita itu kayaknya nggak kuat gitu karena marganya akan hilang semua gitu. Satu kebanggaan ya Bu ya, punya anak laki-laki ya. Iya, satu kebanggaan. Emang sih ada juga kalau anaknya perempuan semua nanti ibunya nangis-nangis bapaknya minta tolong dong beli marga kayak orang Batak gitu ya kali ya. Beli marga gitu. Gitu ya. Iya ada kemiripan ya Bu ya. Ya ada kisah apa? Iya, beli. Istilah beli marga atau dapat marga begitu. Jadi kalau si perempuannya menikah dengan yang di luar suku, misalkan yang perempuan Batak dinikah dengan ini ya Bu ya, Jawa atau apa, memang istilahnya marganya hilang. Tetapi tidak istilah ini Bu ya, cuma istilah di adat istiadat keluarganya dia aja gitu ya Bu. Kalau yang laki-laki Batak nikah dengan si perempuannya Jawa, si perempuannya dapat gelar gitu Bu, dapat marga. Bahkan ada yang dibuatin marga gitu Bu, dipestain gitu. Boru kalau perempuan. Oh Jepang begitu ya Bu ya sistemnya? Iya, kalau apalagi mereka punya anak cuma satu perempuan gitu ya, menikah. Nah, terus dia minta suaminya itu juga itu berat juga kan karena dari bapak laki juga kan ya sepertinya nggak terima gitu kan marganya hilang gitu. Jadi tapi kalau diusahain gitu kamu cinta nggak pokok mereka tuh itu marga yang itu ya mereka pegang gitu. Jadi makanya saya karena anaknya cuma satu ya saya bersyukur dapat anak laki gitu. Kalau enggak marga pasti hilang kan gitu. Semua Tuhan sudah atur apalagi ya. Iya, ada yang mau benar. Sudah diatur. Iya, kalau Oke Bu tadi. Iya. seandainya Bu Ivon punya anak perempuan,
Ivon apa? Ya ini Bu Ana, coba kita kasih kesempatan dulu ya Lolita mau bicara ya, kita unmute jadi dulu ya biar nggak ini suaranya nggak tabrakan. Silakan Lolita. Lolita, halo. Halo? Halo? Ya, silakan. Halo? Ya, halo, dengar Halo? kok. Halo, Halo? jelas suaranya. Halo? Lolita dengar saya Halo? nggak? Baik. Coba ini earphone-nya Tadi dibaikin deh, ada video dicopot. call masuk. Jadi kalau aku tak keluar dulu memang aku tak boleh dengar. Sekarang Halo? gimana? Sekarang dengar? Oh, halo. Kayaknya ini nggak pas nih. Coba dicopot Tak. lagi, terus pasang lagi. Sekarang dengar? Halo? Lolita. Aku keluar dulu ya, nanti aku masuk Iya, keluar dulu deh. lagi. Iya, masuk lagi. Yuk. Jangan lama-lama keluarnya. Dah, masih sempat ketawa. Aduh, Masih sempat Mbak ditinggal Lana. ketawanya. Iya Bu Ana ini udah hadir Bu Ana. Kita lanjut ke ayat yang 27 ya Bu ya. Tadi kan masih 2 ayat tuh, kan lumayan dah kita bahas-bahas ini ya. Biar kita tahu apa sih di dalamnya ini. Nah, terus ini ayat 27 kan dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, menurut Bu Ana apa nih Bu? Menurut saya jadi wanita Kristen, jadi ibu, jadi istri, atau juga jadi nenek, ya memang nggak boleh malas gitu. Jadi selalu harus punya sifat yang rajin mengurus rumah tangganya, gitu, sebagai penolong untuk kalau ibu atau istri sudah malas, maka keadaan rumah bisa kita bayangkan ya, Mbak. Kalau ada rumah, terus istrinya males, rumahnya pasti berantakan. Iya enggak ya? Betul, Pokoknya iya benar. kita bisa membayangkan ya, kalau istri yang malas, bangun pagi, apalagi sekarang lagi IT seperti ini, pagi-pagi bangun nggak ngurusin rumah tangga, handphone dulu, buka sana, buka sini, rumah tangganya ditinggalkan, kegiatan rumah tangga yang harus dia urus, seperti itu. Mungkin di sini ya sebagai istri yang cakap menurut iman Kristiani, dia harus rajin, tidak malas, seperti itu. Mungkin kalau masalah ini semua sudah paham, mungkin menurut saya seperti itu Mbak Luan. Terima kasih. Iya, makasih Bu Ana. Ya ini Lolita udah masuk ya. Halo Lolita. Iya, saya. Nah. Suaramu dirindukan ketawanya. Semangat. Aduh, hebat Lolita. Luar biasa. Ini kalau ini cocok nih Lolita. Ini siapa? Dari tadi tak bunyi pun. Pak, siapa ini? Sibuk dia ngurus ini anak-anaknya. Paman Gobir, biar aja dah, biar ikut menyimak ya Paman Gobir ya. Tidak, mungkin dia lagi sedang tidak monitor. Gak apa-apa deh. Ya, Lolita ini cocok banget loh sama ayat ke-27 nih. 27. Nggak males. Bayangin Lolita lo belasan tahun udah bekerja sana sini. Waduh, hebat. Gimana Lolita? Ini biar teman-teman yang ini masih single deh. Ini nih siapa yang ini Lolita udah siap nih jadi istri yang wah luar biasa. Istri yang cakep loh, Christine Lolita. Wah, Aku boleh tanya dulu tak sama ibu-ibu yang punya pasangan. Oh, tanya apa dulu? Macam Kak Wulan, Kak Ivon, Bu Anne. Boleh. Tanya. Itu macam mana caranya biar kita itu macam menjaga harmonisan rumah tangga itu, menjaga hati pasangan kita. Ya, silakan Bu Anne, Bu Ivon. Siapa dulu tuh? Mana-mana lah, siapa yang lebih dulu jawab nanti dapat hadiah basikal 1.
Waduh, mantap. Dapat Saya Pak sepeda. Jokowi. Dapat sepeda. Ini jawabannya susah ini. Menjaga hati. Mbak Ivon duluan kali. Bagaimana? Apa? Macam mana Ya, cara Ibu Wulan dulu mau deh. jaga? Aduh, hai kok. Aduh, hai. Yang senior dulu deh, yang senior. Bagaimana cara menjaga apa tadi? Iya, saya mau tahu Keharmonisan. ini, siapa tahu nanti boleh ditiru masa depanku. Ya bagus dong. Aduh, Mbak Lolita luar biasa. Kita baru Iya, sekarang kita betul, tertawa betul. ya nih Mbak Lolita masuk luar biasa. Mbak Lolita bikin kita tertawa, puji Tuhan. Iya, Mbak Lolita. Ayo, Ya, jujur silakan, dari silakan hati Bu yang Ane. lubuk. Bu Ane, silakan Bu Ane. Senior. Saya ya. Berarti Saya ini ya. semua Iya, iya. kalau tak pandai jawab, berarti ini semua tak pandai jaga hati pasangan dong. Kalau tak pandai jawab. Iya. Oke. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi ya. Kita anukan dulu yang apa ya, yang sempurna ya, katakan yang dulu. Jadi saya cara menjaga keharmonisan rumah tangga sudah berapa jadinya dari tahun 85 jadi berapa ya? 85 sudah berapa ya, Mbak? Berarti Nggak pernah ngitung ya. 45 atau 46 tahun ya? Ya benar nggak, Bu? 47 ya? 47 tahun ya, 47 Iya. tahun saya Iya, berumah tangga. 45 tahun ya? Lolita di mute dulu, Lolita. Oke, 47 tahun itu bukan berarti saya berjalan dengan mulus. Ini adalah suatu kejujuran, tidak ada rumah tangga yang jalan yang mulus. Pasti ketemu ria-ria, ujian-ujian dalam rumah tangga kami. Tapi memang di sini sangat berperan adalah perempuan menurut saya. Laki-laki itu sifatnya adalah ngikuti dia. Kalau pengalaman saya loh ya, mungkin pengalaman rumah tangga saya beda dengan yang lain. Jadi kalau saya mengalami gangguan dalam rumah tangga, saya biasanya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol. Saya cerita ini Pak, gini gimana ini masalahnya ini. Katakan satu gangguan wanita itu sudah pasti pernah ada. Terus perekonomian, iya pernah ada gangguan juga dari saudara, dari ipar, dari orang tua, itu banyak banget namanya gangguan. Tapi di sini saya tetap menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di hati saya. Saya sampaikan, saya nggak mau diam. Kalau saya diam saya sakit, jadi saya lebih baik saya sampaikan kepada suami. Kemudian kalau dia mengatakan, oh tidak seperti ini, saya berusaha menerima apa yang dia sampaikan. Tetapi tetap saya katakan, ini ingat Pak, ya jangan sampai terjadi seperti itu, ini ayatnya. Jadi tetap saya masukkan ke firman, tetapi tetap menahan diri gitu, untuk apa ya, untuk masalah ini akan menjadi lebih besar. Saya berusaha untuk menahan, berusaha untuk memahami, untuk bisa mengerti gitu. Nah kalau waktu baru menikah, wah suami saya masih ketemu teman-temannya, main-main, malam minggu dijemput dan sebagainya. Tapi saya di saat pertama saya biarkan, kemudian kalau sudah kesannya kebablasan saya ajak ngobrol. Nah, saya ajak ngobrol, saya paham bahwa Papa juga mungkin bosan, mungkin sama kita, ingin sebagai laki-laki ketemu teman-teman. Tapi ingat bahwa punya anak, punya istri, punya ini bukan berarti mereka lebih fokus dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini banyak menahan diri, satu, kemudian banyak berdoa, ungkapan perasaan kita, terus kemudian kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, kemudian kita hanya menyampaikan ini sesuai firman. Kalau saya tidak bisa tahan kondisi yang saya alami, biasanya yang paling mentok saya masuk ke kamar, saya berdoa dan saya menangis. Nah, karena apa?
kita tidak bisa merubah orang lain, walaupun itu suami kita, walaupun itu anak kita. Tetapi yang bisa merubah mereka adalah kuasa Tuhan, adalah Tuhan Yesus sendiri, adalah roh Tuhan yang bisa merubah orang lain. Kita hanya bisa mengingatkan, kita bisa berdoa, menerima apa kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Nah, seperti itu sih kalau saya selama ini perjalanan rumah tangga saya, hingga puji Tuhan bisa sampai ke hari ini seperti itu. Begitu Mbak Lolita, pengalaman pribadi dari Amin, saya. berharap mendapatkan bosikal 1. Puji Tuhan. Aduh Mbak Lolita, ngerjain orang tua. Aduh. Ya, Jangan Kak sopan Ibu Lolita. itu, Mbak Lolita. Lolita, tunggu Bu Ana. Lolita ini malah balik ditanya dia belum ini. Ayo Lolita, gimana ini? Ini Iya, kan kamu lah dulu lah calon-calon belum nih, calon jawab. ibu. Enggak, udah cukup itu Bu Ana, udah pengalaman banyak tuh. Udah cukup. Ayo Lolita lagi. Dia mau balik tanya ini. Angelino yang di live-nya jawab dong. Itu siapa yang jadi calonnya Lolita nih? Udah mantep Lolita, udah siap. Angelino, tanggung jawab dong sama Marsi, ayo. Mbak Lolita. Iya. Lolita, kalau Lolita apa nih yang dipersiapkan untuk satu ketika nanti berumah tangga? Macam tak ada pikir di situ. Gitu. Saya ada untuk Lolita nih. Mbak Lolita Si Lolita. nggak ada punya pikiran ke situ. Gimana? Jujur banget. Polos. Iya. Saya ada untuk Lolita nih, Lolita. Mungkin belum Kalau Bu. Lolita Iya, betul, punya belum. pasangan, Lolita harus ini jangan nomor 1 tuh jangan terlalu cemburu. Jadi Lolita nggak boleh cemburu. Saya juga nggak pernah berantem karena masalah laki-laki atau perempuan, nggak pernah. Yang saya bertengkaran tuh cuman anak aja, masalah anak aja. Kenapa sekali-sekali dong lihat di lapangan, dia kepengen ngeliat gitu. Itu. Nah, tapi dan lagi Lolita jangan ya Kak, emang ya kalau kita mau menjauhi masalah sebenarnya sih gampang gitu. Pokoknya kita satu sama lain harus saling percaya gitu. Tapi di samping udah kepercayaan itu udah diberi, jangan kita langgar gitu. Kalau satu kali kita langgar, pasti akan kecewa di antaranya satunya gitu. Jadi kalau udah diberi kepercayaan, kita harus pegang kepercayaan itu gitu. Jadi kalau dia udah percaya kamu nggak main serong gitu contohnya, ya udah kamu harus pegang kepercayaan itu, harus benar-benar dipegang supaya jadi nggak terjadi keretakan gitu kan. Soalnya kan Lolita juga cantik, pasti kan cemburunya pasti ada kan. Jadi segala sesuatu. Iya Bu, Kak Ivon. Kalau tak cemburu itu tak sayang lah. Kalau tak cemburu itu namanya tak sayang. Ya masa cemburu tanda cinta gitu ya. Iyalah. Masa udah. Aku lebih suka cemburu. Kan udah dimiliki. Kalau saya pribadi karena saya udah memiliki dia, saya udah nggak ada rasa cemburu gitu. Jadi Lolita kalau udah memiliki jangan ada rasa cemburu, itu udah memiliki kan gitu. Tapi juga Lolita kalau udah memiliki jangan juga lihat sana lihat sini juga. Nanti si pacarnya juga bikin cemburu gitu. Jangan gitu. Jadi Lolita harus ya udah. Harus cintanya terus kayak mula-mula terus, kayaknya masih waktu cinta pertama terus kita bikin begitu. Gitu. Iya, betul. Bisa nggak ya? Nggak bisa juga kali ya. Kita bikin cinta pertama terus ya. Iya, memang gitu. Susah-susah gampang. Kalau Mbak Ivon, seandainya laki-lakinya itu yang katakan
eh, Ah, menyerong lah ya umpamanya, mm-mm. menyerong, menyukai orang lain. Sebagai wanita Kristen kita gimana nanggapinya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi kalau mama ya biasanya kita ini untuk ini ya, biasanya kita nih kalau di Jepang ya, handphone laki, handphone suami istri, handphone anak tuh kita tidak pernah pegang. Biarpun ada di atas meja juga kita tidak pernah baca. Gitu. Kita Saling menghargai ya, privasinya harus dijaga gitu. Jadi anak punya handphone juga saya tidak pernah buka. Suami saya punya handphone juga, suami saya tidak pernah buka. Saya punya handphone juga, suami saya tidak pernah buka. Ada telepon gitu dari siapa? Jadi jadi kita dalam rumah tangga tuh nggak pernah ada berantem. Walaupun mungkin seandainya gitu ya, ada yang dirahasiakan, ya udah, cuman saya percaya enggak. Saya percaya. Karena saya juga tidak melakukannya, saya percaya. Dia juga tidak melakukannya. Begitu gitu kayaknya di sini gitu. Tapi kalau ada juga yang ketahuan gitu ya, ada tetangga gitu, ada yang ketahuan, ya kalau mereka karena mereka tidak ada itu ya, bukan orang percaya ya. Jadi mereka punya ada rasa kedendaman. Oh, lo berbuat begitu nanti gue buat juga gitu. Gitu. Kalau itu. Jadi mereka kayak balas dendam aja lah gitu. Jadi akhirnya kan menjadi retak kan, gitu. Jadi kalau cuman saya pribadi, saya suka kayaknya kenapa gitu ya. Jadi suka ada rasa saya percaya saya nggak berbuat begitu dan dia juga nggak berbuat begitu. Jadi suka begitu saya memberi kepercayaan aja udah gitu. Iya. Kepercayaan penuh ya Mbak ya. Iya, habis siapa lagi yang mau percaya dia gitu kalau bukan dari istrinya dulu gitu. Kalau saya beda dengan Mbak Ivon ya. Kalau saya, kalau Mbak Ivon kan menjaga privasi ya, sama-sama nggak buka. Kalau saya apa salah nggak tahu. Kalau saya malah sama-sama kebuka, terserah buka aja HP saya, siapa yang nelfon, siapa yang dan dia juga seperti itu. Udah kalau ada telepon, "Mama angkatin dulu," gitu. Jadi, nggak ada tertutup begitu. Kalau kami di rumah. Jadi udah HP saya kebuka, terserah dia mau buka kapanpun dia mau buka silakan. Begitu juga HP-nya dia, cuman saya jarang dan dia juga jarang. Tetapi silakan aja kalau mau buka. Memang udah komitmen kami berdua gitu. Namanya HP ya udah nggak usah saling tutup-tutupan. Malah kalau saya pribadi sih merasa aduh ngapain harus ditutup-tutupin ya, malah dia nanti curiga saya gitu. Kan kadang-kadang di HP saya kan ada grup temen SMA, SMP, temen-temen mana-mana gitu. Jadi kalau saya sih silakan sama-sama terbuka kalau untuk masalah HP seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kan masing-masing punya komitmen berdua ya Mbak Ivon ya. Gitu, kepercayaan penuh, iya seperti itu, betul sekali sih, saya juga setuju. Iya, orang Jepang begitu tuh mereka semua. Ini kita lanjutin lagi deh. Ayat selanjutnya nanti sempat nggak selesai ya. Nah, terus yang berikutnya ini kan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ini apa, Bu? Bu Ana atau Bu Ivon terserah. Kalau menurut saya sih Mbak Ulan, dengan apa yang sudah kita lakukan, kalau kita sudah belajar untuk percaya pakaian kehidupan kita ada kekuatan dan kemuliaan Tuhan, kemudian kita pasti jadi orang yang optimis ke depannya, kita yakin dan percaya penuh bahwa hari depan kita pasti bahagia, kita menuntun anak-anak kita mengarahkan pandangan ke Tuhan, terus kemudian kita belajar untuk berbicara itu lemah lembut, ini dalam arti kita berbicara dalam setiap kita mengeluarkan kata-kata, janganlah keluarkan kata-kata yang sembarangan, tetapi kata-kata yang membangun iman anak-anak, seperti suami juga kadang-kadang ya mereka juga kalau sama kita juga kita harus menerima juga mereka kritik dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar untuk
rajin sebagai ibu menjalankan tugas tanggung jawab kita, melayani suami, membimbing anak-anak, menjaga rumah tangga dan sebagainya, maka secara tidak langsung anak-anak menyebut kita berbahagia gitu loh. Kok mama ini kesannya bahagia terus ya, nggak pernah kelihatan sedih gitu. Padahal hati kita kan kadang-kadang banyak juga yang kita pikirin kan. Itu saya seperti itu pernah dulu saya ada pendeta wanita di gereja kami. Saya nggak pernah menunjukkan bahwa saya sedang berpikir, saya sedang punya masalah, saya sedang gundah atau katakanlah saya sedang sedih dan sebagainya. Selalu saya memberikan senyum, saya tunjukkan bahwa saya selalu berbahagia seperti itu. Tidak perlu, walaupun anak-anak kita, walaupun siapapun itu nggak perlu tahu apa yang menjadi persoalan kehidupan kita yang paling dalam seperti itu. Jadi biarlah mereka menilai kita itu adalah mengatakan kita ibu yang berbahagia, karena kalau dia melihat kita berbahagia otomatis dia akan bahagia. Kalau kita kelihatan sedih, maka anak-anak juga akan sedih seperti itu. Sehingga di sini kita harus melakukan seperti ayat di atas, supaya kita dilihat anak-anak tuh kita selalu bahagia. Terus kemudian otomatis suami kita juga akan memuji suami memuji dia, memuji kita seperti itu. Itu sih ayat yang saya ambil gitu. Mbak Ulan, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Bu. Ini mungkin ayat terakhir ya. Ya, kalau yang ini menarik banget ini ya, ini berkaitan dengan perempuan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kemolekan itu cantik gitu ya Bu ya. Nah, gimana nih kalau Bu Yvonne, Lolita, Christine, Bu Ane juga menanggapi firman ini, menyikapinya juga sebagai seorang percaya ya, khususnya perempuan Kristen. Ya, silahkan Bu. Ya, Mbak Christine. dari saya ya, kemolekan adalah bohong gitu ya. Jadi kita kayak kehidupan kepura-puraan gitu kali ya. Jadi kayak bohong. Makanya kita segala sesuatu yang kita kerjakan ya kita kayak mengerjakan itu semua untuk Tuhan gitu. Dalam rumah tangga. Jadi kita nggak dengan nggak kebohongan gitu, nggak bersungut-sungut lah istilahnya. Kayak begitu kemungkinannya kemolekannya adalah bohong gitu. Kerjaan tapi bersungut-sungut gitu. Mengerjain tapi bersungut-sungut gitu. Tapi kita melakukan itu kayak seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kalau dari saya sih begitu aja gitu. Oke, Gitu Bu Yvonne, kalau Bu Ana, apa ini berarti kita nggak boleh dandan atau gimana ini Bu? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Boleh kalau saya sih kita dandan, tapi kan dandannya tuh nggak menor ya, yang alami aja, rapi ya, kesannya akan rapi, kelihatan cantik, dalam arti cantik itu nggak harus lipstik yang tebel-tebel kan seperti itu, nggak harus terlalu berlebih lah seperti itu. Karena semua itu adalah bohong. Maksudnya sementara itu hanya sementara, kemolekan tuh yang seperti itu hanya sementara karena akan hilang, akan berlalu dengan berjalannya waktu, usia bertambah, maka yang dilihat fisik kalau kita berorientasi pada kemolekan seperti yang tadi saya sampaikan itu akan lenyap, itu akan berlalu gitu. Yang ada akan kita Abang lihat sampai aku sekali di Obi ke Roslan panggil Anta. Ya. Jadi, halo. Hai. Salam. Ya, lanjut Bu Ana. Oh ya. Dengar kok. Ya karena Mbak Lolita masuk. Jadi seperti itu menurut saya nggak apa-apa Mbak. Kalau kita harus rapi, kita dandan sedikit yang yang rapi, yang nggak usah berlebih-lebih lah katakan seperti itu. Tetapi itu artinya bohong, itu dia sementara gitu loh Mbak, sementara aja, nggak bisa sampai selanjutnya, karena kalau usia kita semakin hari semakin tua ya kita akan keriput-keriput, akan hilang seperti itu gitu. Tetapi yang di sini yang dimaksud Tuhan ada istri yang takut gitu. Nah, itulah sebenarnya kecantikan yang sejati.
kecantikan orang Kristen atau wanita Kristen adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu kan aplikasinya ya seperti ayat-ayat yang di atasnya, seperti itu. Nah, itulah karena kecantikan yang itu nggak dimakan waktu. Walaupun sudah tua, dia tetap kelihatan cantik, cantik hati, inner beautiful, hati yang cantik. Karena hati yang cantik itu akan orang yang takut akan Tuhan memiliki hati yang baik, hati yang cantik. Kalau hati yang cantik, dia akan melakukan hal-hal, selalu dia melakukan hal-hal dengan berdasarkan takut akan Tuhan, seperti itu. Nah, seperti itulah yang dikatakan di sini, istri yang takut akan Tuhanlah yang dipuji. Itu menurut firman Tuhan yang saya tangkap ayat 30. Demikian Mbak Ulan, terima kasih. Iya, ya berarti karena ini ya Bu Ana, karena kecantikan fisik itu bisa memudar ya. Makin tua juga, mau sampai berapa lama sih bertahannya cantik gitu kan? Nggak bertahan lama, pasti lama-lama keriput juga, pasti lama-lama tambah gemuk gitu ya, kalau udah ibu-ibu punya anak tambah gemuk dan sebagainya gitu ya. Bener, udah bodinya udah gak bagus, artinya itu tidak bertahan. Tapi lebih kepada karakter ya, kalau menurut saya mungkin apa ya, keindahan atau perhiasannya perempuan itu lebih kepada karakter dan gaya hidup dia ya, sebagai orang percaya, itu ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Ibu PPA. Ya, karakter itu kan akan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari kan Mbak ya. Nah, karakter hidup kita sehari-hari itu berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita, memampukan kita melakukan hal-hal seperti ayat yang di atasnya, seperti itu. Nah, itulah yang dipuji-puji menurut menurut Tuhan, menurut ayat ini gitu. Gitu mungkin Mbak. Iya, setuju sekali sih. Jadi dari tadi Christine dan Lolita belum ada suaranya juga ini ya. Kalau menurut Christine dan Lolita gimana nih tentang kecantikan Ya, ini? Iya ada suara tapi lebih enak dengar suara ibu-ibu gitu kan Bu, belajar dari ibu-ibu yang sudah berumah tangga gitu. Ya nggak sih Lolita? Iya betul, tapi kalau kecantikan sih perlu juga, itu nomor 1 juga sih. Ya, perlu. Cuman jangan berlebihan ya Mbak Lolita, malah jadi jangan berlebihan lah, jangan yang pas-pasan. Supaya suami kita juga ngelihat kita tetap cantik gitu, tapi cantiknya alami gitu. Harus mandi, pakai parfum dikit, ya kan begitu. Lipstiknya sedikit natural ya. Ya, natural aja. Gitu. Udah cantik kok. Yang begitu malah cantik secara fisik loh ya. Dan yang dimaksud itu adalah hati kita tuh yang takut Tuhan tuh menambah kecantikan diri kita seperti itu. Iya Kak Bu, kalau dari Christine sih ya Tuhan tidak melihat rupa ya gitu Bu ya. Tuhan tidak melihat pansnya, tapi melihat hati kita semua gitu Bu. Cantik, kalau lagi make upan kehujanan bisa luntur gitu. Iya. Terus aku saja ingat baru pakai bedak, kalau tak ingat tak pernah. Jadi macam beli bedak itu hampir 1 tahun lah. Saya jadi awet ya bedaknya. Mbak Ulan percaya nggak Ibu pergi pesta itu pakai lipstik saja? Percaya Bu, percaya. Kawinan ponaan itu baru dibawa ke salon. Saya bilang saya nggak suka di make up saya bilang tuh tolong udah apa adanya aja gitu, tapi sehari-harinya ya paling aja. Wah kalau gitu saya nggak bisa komen deh, maaf. Jangan gitu dong, bukan berarti nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya kalau menurut saya sih ayat ini bukan berarti melarang kita untuk berias gitu ya, dandan. Tapi yang pasti dalam batas-batas tertentu gitu ya. Kita boleh lah pasti pakai lipstik, pakai bedak, itu nggak ada lah ya larangan gitu, haram dandan gitu, nggak ada sih. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Ya, hanya saja memang kita jangan fokus di sana. Karena kecantikan itu sementara gitu loh ya. Perempuan ini apa sih yang nggak bisa dibikin cantik? Hidung pesek bisa jadi mancung ya kan? Bibir pucat tinggal pakai lipstik jadi merah. Alis tipis tinggal ditebalin, ada yang pakai sulam, ada yang pakai pensil alis. Nah ya itu.
Tapi kan itu hanya sementara, nggak akan bertahan dan kalau menurut saya itu palsu ya. Kecantikan palsu kalau harus sampai sulam ke bibirnya disuntik, aduh lebih baik jadi apa adanya aja dan bersyukur. Kalau menurut saya inner beauty itu akan terpancar gitu ya, kalau memang kita memiliki karakter yang baik, inner beauty, wajah yang biasa pun juga tidak terlihat jelek, pasti tetap terlihat baik gitu, tetap terlihat manis gitu ya, karena inner beauty. Tapi kalau yang tidak memiliki inner beauty sampai masuk gitu ya, sampai masuk kayak silikon atau apa ke dalam muka. Nah ya itu nggak perlu lah, buat apa saya maksud, berbahaya juga kan. Betul sekali. Mungkin bahayanya nggak dirasakan sekarang ya Bu Ivon, Christine, Lolita, bahayanya dirasakan waktu tua ya. Iya, Bu. Iya. Jadi benar harus dipikirkan baik-baik. Harus perawatan perlu. Iya, perawatan perlulah supaya kita kan terawat badannya. Benar nggak masalah sih kalau menurut saya, yang penting batasan. Iya, luar biasa ya malam hari ini ya, nggak kerasa loh kita sudah 1,5 jam, ibu-ibu. Ih, lumayan ya. Nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol firman Tuhan. Nggak kerasa waktunya. Iya, 1,5 jam ya, semoga kita. Siapa Kenapa, ini Lolita? kok tak bunyi dari tadi? Siapa Iya ini. Iya, siapa mungkin sih, Bu? malu mungkin ya, karena ibu-ibu semua, atau mungkin lagi sibuk ya, nggak bisa buka ini, nggak bisa di unmute karena soalnya namanya paman, pasti bukan perempuan lah ya. Ya nggak apa-apa sudah Bu, ya, mungkin pengen bergabung. Kalau Pak Heri, aku tembak Pak Heri. Iya nih, Nggak apa-apa dah, pengen nimbrung. Iya, enggak apa-apa ya, biar ada variasi. Iya, nggak masalah, untuk ke depan mau bapak-bapak, mau ibu-ibu boleh masuk semua gitu ya. Kan ini menyeluruh ya, nggak terbatas cuma ibu-ibu aja atau remaja wanita, tapi juga semuanya. Iya deh, ibu-ibu, Christine, Bu Ivon, Bu Ana, Lolita, juga Paman Gober, kayaknya cukup deh ya kita ya. Cukup banyak ya yang kita bahas. Semoga kita bisa mendapat banyak hal ya dari sini. Kita diberkati ya dengan firman Tuhan, dengan apa yang kita bahas ya. Semoga yang menyaksikan juga ya, dan ya kita berdoa juga kita dimampukan ya untuk melakukan firman-Nya gitu ya. Ya baiklah ibu-ibu, terima kasih. Ya, gimana Bu Ana? Silakan Bu Ana. Sebelum kita tutup, sekali lagi tolong Mbak Ulan bacain Amsal 31 ayat 25 sampai 30 penegasan. Oke. Minta tolong Mbak Ulan. Ya, baik, saya bacain Bu ya. Gimana Lolita, ada apa? Halo. Ya. Boleh usul tak untuk besok, acara besok boleh tak buat bapak-bapak dong? Oh, ya nanti kita bicarakan ya setelah live ini ya. Acara untuk bapak-bapak. Bapak-bapak curhat ya. Bapak-bapak curhat. Curhat ya. Pak. Baik ya. Oke, kita bacain ya. Ini sebagai penegasan ya, buat malam hari ini di Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 30 ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya, demikian firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ana, Bu Ivon, Christine, Lolita, Paman Gober, juga teman-teman yang di live chat yang menyaksikan ya malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, shalom semuanya. Salam buat semuanya. Shalom. Mbak Lolita. Halo semuanya. Iya. Tutup dalam doa.
Oke, Lolita boleh mau berdoa, ditutup dengan doa? Kabulan. Saya. Ya oke deh, ya mari kita berdoa ya teman-teman. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat perbincangan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan setiap kami, wanita-wanita Kristen, biar kami boleh sesuai dengan firman-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, Bu Ivon, Christine, Lolita, Bu Ane, juga teman-teman yang di live chat, juga teman-teman yang menyaksikan, dan juga Pak Aman Gober yang mungkin belum bisa berbicara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima Amin. kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Shalom. Amin.